Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Infirna Vivasiniti dengan NIM 241134039. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah cara atau pandangan yang digunakan oleh guru dalam merancang, menyusun, dan melaksanakan proses pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk yang pertama itu menentukan bagaimana guru memandang siswa, memaparkan materi dan tujuan pembelajaran, serta bagaimana proses belajar mengajar dilakukan. Pada pendekatan pembelajaran ini tidak hanya menjelaskan tentang metode atau teknik, tetapi juga pandangan tentang bagaimana siswa belajar dan bagaimana guru mengajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Jadi yang pertama itu pendekatan konvensional. Nah, pada pendekatan ini yaitu di mana pembelajaran yang berpusat pada guru dan di mana guru menjadi sumber utama pengetahuan dan siswa hanya mendengar, menghafal materi yang telah diberikan oleh guru. Nah, pada pendekatan ini berlandaskan pada prinsip tradisional dalam pendidikan, yaitu guru mengajar dan siswa hanya belajar. Nah, terdapat ciri-ciri pada pendekatan ini. Yang pertama, guru sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, siswa hanya mendengar dan mencatat. Yang ketiga itu, siswa dan guru tidak banyak saling berinteraksi. Baik, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan aktif. Pendekatan aktif adalah cara pembelajaran yang menekankan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya sebagai penerima informasi atau penerima ilmu pengetahuan, tetapi mereka juga terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar, seperti yang pertama mengamati, yang kedua bertanya, yang ketiga berdiskusi, terus berpikir kritis, dan yang terakhir itu berkolaborasi. Nah, dalam pendekatan aktif ini terdapat ciri-cirinya, yaitu yang pertama, siswa terlibat secara aktif dalam proses belajar. Nah, yang kedua itu guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya penyampai materi atau penyampai informasi. Yang ketiga, siswa itu diberi kesempatan untuk berdiskusi, bertanya, dan berpikir, yaitu berpikir kritis. Yang ketiga itu pendekatan konstruktivis, yaitu pendekatan pembelajaran yang berlandaskan pada prinsip bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi dari siswa. Nah, dalam pendekatan ini juga siswa bukan hanya menerima informasi, tetapi mereka mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman sebelumnya dalam konteks belajar. Nah, di sini terdapat ciri-ciri dalam pendekatan ini. Yang pertama itu guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya penyampai informasi atau bukan sebagai penyampai ilmu pengetahuan. Yang kedua, siswa berinteraksi dengan lingkungan belajar baik secara fisik maupun secara virtual. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan berbasis masalah atau PBL. PBL itu Problem Based Learning, yang dimana pada pendekatan pembelajaran ini berfokus pada penyelesaian masalah nyata. Nah, dalam pendekatan ini siswa itu diberikan masalah yang kompleks dan relevan dengan kehidupan nyata. Nah, setelah itu mereka mencari solusi melalui eksplorasi, diskusi, dan juga kerja kelompok. Nah, ciri-ciri dari pendekatan ini yang pertama itu siswa mencari solusi atau jalan keluar dari masalah secara mandiri. Yang kedua itu siswa menggunakan pengetahuan yang sudah mereka miliki untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang ketiga itu guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing pada proses belajar. Yang ke B yaitu konsep strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran adalah rencana atau pendekatan yang digunakan guru
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, strategi ini bisa berupa pemilihan metode teknik atau model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan juga sesuai dengan kebutuhan para siswa. Contohnya itu seperti yang pertama itu, jika materi tentang bangun datar, guru bisa memilih strategi menggunakan alat peraga untuk mempermudah pemahaman para siswa-siswi. Yang kedua itu, jika siswa kurang aktif, guru bisa menggunakan strategi diskusi kelompok untuk konsep yang ketiga yaitu model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini adalah bentuk atau struktur dari proses belajar mengajar. Nah, model ini sangat menentukan bagaimana guru mengajar dan bagaimana siswa belajar. Contohnya itu model komparatif, yaitu di mana siswa belajar dalam kelompok. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan juga keaktifan dari para siswa-siswi. Konsep yang kedua yaitu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Nah, metode ini bisa berupa cara mengajar yang berbeda-beda sesuai dengan materi dan kebutuhan siswa. Contohnya itu metode ceramah, yaitu guru menjelaskan materi kepada siswa dan siswa mendengarkan. Yang kedua itu metode diskusi, yang dimana siswa berdiskusi di dalam kelompok-kelompok kecil. Dan yang ketiga itu metode eksperimen, yang dimana itu siswa melakukan suatu percobaan. Konsep yang yaitu teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran adalah cara atau alat yang digunakan oleh guru untuk membantu siswa dalam proses belajar. Nah, teknik ini juga bisa berupa alat bantu atau cara mengajar atau metode spesifik yang digunakan dalam proses belajar siswa. Contohnya itu yang pertama itu teknik menggambar, yaitu di mana bertujuan untuk memahami bangun datar. Yang kedua itu teknik menggunakan alat peraga seperti kubus, lingkaran, segitiga, persegi panjang, dan lain-lain. Yang ke F yaitu konsep taktik pembelajaran. Nah, konsep taktik pembelajaran ini adalah langkah-langkah atau suatu strategi yang dimana digunakan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, teknik taktik ini bertujuan yang pertama itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dari para siswa-siswi. Yang kedua itu meningkatkan keterampilan kerjasama dan bagaimana mereka bisa menerapkan pengetahuan dengan baik.